Bab 4. Indahnya berperilaku terpuji ketika bertamu. Subbab 1. Adab bertamu. Pembelajaran 1. Adab bertamu. Siapapun kalian pasti pernah berkunjung ke rumah saudara atau teman untuk bersilaturahmi dengan maksud dan tujuan tertentu. Bertamu dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah ata li ziyarati, artinya datang berkunjung. Dalam agama Islam, mengatur seluruh perilaku atau tindak tanduk manusia, mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali, semua ada tata cara atau aturannya termasuk bertamu, baik yang bertamu atau tuan rumahnya. 1. Adab bertamu. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika bertamu, yaitu A. Mengucap salam. Sebelum masuk rumah, sebaiknya mengucapkan salam kepada tuan rumah. Dengan salam, berarti tamu berdoa, semoga tuan rumah memperoleh keselamatan, rahmah, dan keberkahan dari Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Surah An-Nur ayat 27. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu selalu ingat. B. Meminta izin masuk. Terkadang seseorang bertamu dengan memanggil-manggil nama yang hendak ditemui atau dengan kata-kata sekadarnya. Rasulullah mengajarkan, hendaknya seseorang ketika bertamu mengucapkan salam dan meminta izin untuk masuk. Izin masuk ke rumah orang lain adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Mungkin tuan rumah saat itu sedang istirahat atau tidak mau diganggu. Dengan minta izin, berarti kalian memberi kesempatan tuan rumah berbenah diri lalu menyambutnya. C. Posisi berdiri tidak menghadap pintu masuk. Ketika mengetuk pintu dan mengucapkan salam untuk bertamu, berdirilah membelakangi pintu. Tidak dibenarkan menghadap ke dalam rumah melalui pintu yang terbuka atau mengintip dari balik jendela. Hal ini dilakukan untuk menjaga pandangan dari hal yang tidak diinginkan. D. Bertamu tidak boleh lebih dari 3 hari. Ketika seseorang hendak menginap, sebaiknya tidak boleh melebihi 3 hari. Hal ini sesuai dengan anjuran Rasulullah dalam sabdanya, jamuan hak tamu berjangka waktu 3 hari. Lebih dari itu, jamuan adalah sedekah. Tidak boleh bagi tamu untuk menginap di suatu rumah hingga ia menyusahkannya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. E. Kembali pulang ketika tuan rumah tidak mengizinkan masuk. Kita harus menunda kunjungan ketika setelah 3 hari, salam tidak ada jawaban, atau pemilik rumah menyuruh kita untuk pulang. Jika ketika bertamu, kita diminta untuk pulang, hendaknya jangan memaksa diri untuk menemuinya. Karena hal ini termasuk adab yang penuh hikmah dalam syariat Islam. Di antara hikmahnya adalah demi menjaga hak-hak pemilik rumah. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nur ayat 28. Fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dana lakum. Wa in qila lakum irji'u farji'u wa azka lakum. Wallahu bima ta'maluna alim. Artinya, jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapatkan izin. Dan jika dikatakan kepadamu, kembali sajalah, maka hendaklah kamu kembali. Itu bersih bagimu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah An-Nur, Surah ke-24, ayat 28. F. Tidak memandang seluruh ruangan dengan penuh kecurigaan. Jika kita telah diizinkan masuk untuk bertamu oleh tuan rumah, silakan masuk dan duduk di tempat yang disediakan. Namun perlu diingat,
Jaga pandangan dari hal-hal yang tidak boleh dilihat. Jangan biarkan pandangan kita mengikuti rasa ingin tahu dan menyelidiki sekitarnya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya disyaratkan minta izin tidak lain untuk menjaga pandangan. Hadis riwayat Tirmidzi. G. Menjawab dengan nama yang jelas. Jika pemilik rumah bertanya siapa, terkadang pemilik rumah ingin mengetahui dari dalam rumah orang yang bertamu, sehingga bertanya siapa. Maka hendaknya seorang tamu menyebutkan namanya dengan jelas, sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran. 2. Adab menerima tamu. Dalam menerima tamu juga harus punya perilaku yang baik. Adapun adab penerima tamu yaitu A. Memuliakan tamunya. Sesuai sabda Rasulullah, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim dhaifah." Artinya, dan siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. B. Jangan menunggu sampai tamu datang. Sebaiknya kita memasak makanan, kemudian mengundang orang untuk datang makan bersama kita. C. Disunahkan bagi tuan rumah menemani tamu makan. D. Hak seorang tamu untuk dilayani adalah selama 3 hari. Selama itu, tuan rumah dianjurkan menghormati dan melayani tamu dengan sebaik-baiknya. E. Jangan sekali-kali menyusahkan tamu. Disunahkan melayani keinginan tamu. F. Bila tamu akan pulang, maka disunahkan bagi tuan rumah untuk mengantarkannya sampai ke pintu rumah. Nah, itulah adab dalam bertamu dan menerima tamu. Dari pembelajaran ini, adakah materi yang belum kalian pahami? Semoga video ini dapat membantu kalian dalam belajar ya. Tetap semangat berlatih dan belajar.